Saudara-saudari terkasih, malam Minggu tanggal 2 Agustus 2025, sekitar pukul 19.30, Paus Leo ke-14 mendarat dengan helikopter di Tor Vergata untuk menghadiri vigili bersama jutaan orang muda Katolik dari seluruh dunia untuk merayakan tahun jubileum orang muda yang diadakan dari tanggal 28 Juli hingga tanggal 3 Agustus 2025. Setelah beberapa putaran dengan mobil kepausan, pada pukul 20.30 dimulailah acara vigili tersebut. Pada salah satu kesempatan vigili tersebut, Paus juga berdialog dengan beberapa orang muda mewakili jutaan lainnya. Ada 3 pertanyaan mendasar orang muda yang dijawab oleh Paus Leo ke-14. Berikut ini saya bagikan dialog tersebut. Inilah satu sama lain. Belajarlah melihat Yesus dalam diri sesama. Persahabatan sejati bisa mengubah dunia. Persahabatan adalah jalan menuju perdamaian. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan kedua, yang berkaitan dengan tema keberanian untuk memilih. Bapak Suci, nama saya Gaya, saya berusia 19 tahun dan berasal dari Italia. Malam ini kami semua kaum muda yang hadir di sini ingin menyampaikan tentang impian, harapan, dan keraguan kami. Masa muda kami ditandai oleh keputusan-keputusan penting yang harus kami ambil untuk menentukan arah hidup kami di masa depan. Namun, karena suasana ketidakpastian yang mengelilingi kami cenderung menunda dan rasa takut akan masa depan yang tidak diketahui membuat kami lumpuh. Kami tahu bahwa memilih berarti juga melepaskan sesuatu, dan hal ini membuat kami terhenti. Meskipun demikian, kami merasakan bahwa harapan menunjukkan tujuan yang mungkin dicapai. Meski di tengah ketidakpastian masa kini, yang ingin kami tanyakan adalah, di manakah kami bisa menemukan keberanian untuk memilih? Bagaimana menjadi orang yang berani menjalani petualangan dengan kebebasan yang sejati, dengan membuat pilihan yang radikal dan penuh makna? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan keberanian untuk memilih. Di mana kita dapat menemukan keberanian untuk memilih dan membuat keputusan yang bijak? Memilih adalah tindakan manusia yang paling mendasar. Jika kita mengamatinya dengan seksama, kita menyadari bahwa memilih bukan hanya soal memilih sesuatu, tetapi juga soal memilih seseorang. Dalam arti yang lebih dalam, ketika kita memilih, kita sedang memutuskan akan menjadi seperti apa diri kita. Pilihan yang paling utama adalah keputusan bagi hidup kita sendiri. Ingin menjadi laki-laki yang seperti apa? Ingin menjadi perempuan yang seperti apa? Bukanlah keputusan kita, melainkan kasih yang menghendaki kita ada. Dalam perjalanan hidup, sahabat sejati adalah dia yang membantu kita mengenali dan memperbarui anugerah ini dalam setiap pilihan yang kita buat. Anak-anak muda yang terkasih, kalian berkata dengan benar. Memilih juga berarti melepaskan hal lain, dan itu kadang membuat kita terhenti. Untuk benar-benar bebas, kita harus memulai dari dasar yang kokoh, batu karang yang menopang langkah kita. Batu karang ini adalah kasih yang telah lebih dulu hadir, yang mengejutkan kita dan yang tak terbatas. Itulah kasih Allah. Karena itu, di hadapannya, pilihan menjadi suatu keputusan yang tidak pernah mengurangi kebaikan, tetapi selalu membawa kepada yang terbaik. Keberanian untuk memilih datang dari kasih yang Allah tunjukkan kepada kita di dalam Kristus. Dialah yang telah mengasihi kita dengan segenap dirinya, menyelamatkan dunia dan menunjukkan bahwa pemberian hidup adalah jalan untuk menjadi diri kita yang sejati. Itulah sebabnya
Perjumpaan dengan Yesus menjawab kerinduan terdalam hati kita, karena Yesus adalah kasih Allah yang menjadi manusia. Terkait hal ini, 25 tahun yang lalu di tempat yang sama ini, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, Yesuslah yang kamu cari ketika kamu memimpikan kebahagiaan. Dialah yang menantikanmu ketika tidak ada hal lain yang dapat memuaskan hatimu. Dialah keindahan yang sangat memikatmu. Dialah yang membangkitkan dahagamu akan hidup yang radikal, yang tak membiarkanmu berkompromi. Dialah yang mendorongmu untuk menanggalkan topeng yang membuat hidupmu palsu. Dialah yang membaca di dalam hatimu keputusan-keputusan yang paling sejati, yang ingin ditekan oleh orang lain. Ketakutan pun kemudian memberi ruang bagi harapan, karena kita yakin bahwa Allah yang memulai, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Kita mengenali kesetiaannya ketika kata-kata dari orang-orang yang sungguh mencintai, karena mereka sungguh telah dikasihi. Engkau adalah hidupku Tuhan. Itulah yang diucapkan dengan sukacita dan kebebasan oleh seorang imam atau seorang biarawati. Dalam pernikahan, kalimat aku menerimamu sebagai suamiku atau istriku mengubah kasih antara laki-laki dan perempuan menjadi tanda nyata kasih Allah dalam pernikahan tersebut. Inilah pilihan-pilihan yang radikal, penuh makna. Pernikahan, imamat, hidup bakti, semuanya mengekspresikan pemberian diri yang bebas dan membebaskan, yang membuat kita sungguh bahagia. Disitulah kita menemukan kebahagiaan saat kita belajar untuk memberikan diri kita bagi orang lain, memberikan hidup bagi sesama. Pilihan-pilihan ini memberikan makna hidup bagi kita, mengubahnya menjadi gambaran kasih yang sempurna, yang menciptakan kita dan menebus kita dari segala kejahatan, bahkan dari kematian. Saya katakan ini malam ini sambil mengenang dua gadis, Maria 20 tahun dari Spanyol dan Pascale 18 tahun dari Mesir. Keduanya telah memilih datang ke Roma untuk merayakan yubileum kaum muda. Namun maut menjemput mereka dalam beberapa hari terakhir ini. Mari kita berdoa bersama untuk mereka, juga untuk keluarga, teman, dan komunitas mereka. Semoga Yesus yang bangkit menyambut mereka dalam damai dan sukacita kerajaannya. Dan saya juga ingin memohon doa dari kalian semua untuk seorang sahabat lain, seorang pemuda Spanyol, Ignacio Gonçalves, yang sedang dirawat di rumah sakit Bambino Gesù. Mari kita doakan dia dan kesembuhannya. Temukanlah keberanian untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit dan untuk mengatakan kepada Yesus, Engkaulah hidupku Tuhan. Lord, you are my life. Terima kasih. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan panggilan akan kebaikan dan nilai keheningan. Bapak Suci, nama saya Will. Saya berusia 20 tahun dan berasal dari Amerika Serikat. Saya ingin mengajukan pertanyaan atas nama banyak anak muda di luar sana yang merindukan dalam hati mereka sesuatu yang lebih dalam. Kami tertarik pada kehidupan batin. Meskipun sekilas kami dinilai sebagai generasi yang dangkal dan ceroboh. Di lubuk hati kami tertarik pada yang indah dan yang baik sebagai sumber kebenaran. Nilai keheningan seperti dalam Vigili malam ini membuat kami terpesona meskipun kadang menimbulkan rasa takut karena kesan kekosongan. Bapak Suci, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami benar-benar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dalam hidup kami dan yakin akan kehadirannya, bahkan di tengah cobaan dan ketidakpastian. Untuk membuka tahun jubileum ini, Paus Fransiskus menerbitkan dokumen yang berjudul Spes non confundit, yang berarti harapan tidak mengecewakan. Dalam dokumen itu, beliau menulis, dalam hati setiap orang, harapan berdiam sebagai keinginan
dan pengharapan akan hal-hal baik yang akan datang. Dengan memelukmu, aku pun dapat menjadi teman seperjalanan bagi siapapun yang aku temui. Anugerahkanlah ya Tuhan, agar siapapun yang bertemu denganku dapat berjumpa denganmu, bahkan melalui segala keterbatasan dan kelemahanku. Dengan mendoakan kata-kata ini, dialog kita akan terus berlanjut setiap kali kita memandang Tuhan yang tersalib, karena hati kita akan dipersatukan di dalam Dia. Setiap kali kita menyembah Kristus dalam Ekaristi, hati kita akan dipersatukan di dalam Dia. Akhirnya, doa saya untuk kalian, semoga kalian tetap teguh dalam iman dengan sukacita dan keberanian, dan kita bisa berkata bersama, terima kasih Yesus, karena telah mengasihi kami. Grazie Gesù per averci amati. Grazie Gesù per averci chiamati. Stay with us, Lord. Resta con noi. Quédate con nosotros, Señor.